Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada saat hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk datang pada ibadah kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian kita. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Engkau Tuhan.
sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi kita katakan sebab Kau layak. Haleluya Tuhan. Terima puji. Kaulah yang layak Tuhan. Terima pujian dari kami. Terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. 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 Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang layak Tuhan. Kami puji dan tinggikan Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan Allah yang besar, karena Engkau Allah yang maha kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau dengan penuh sukacita Tuhan. Kiranya Tuhan bertahtalah dalam setiap ibadah kami ini Tuhan Yesus, sehingga Tuhan ibadah kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan bertemu kembali lagi dalam ibadah kita. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Walaupun kita masih ada yang di rumah, mungkin sudah ada yang beraktivitas, tapi saya yakin dan percaya apapun keadaan kita sekarang, Tuhan selalu bersama dengan kita. Seperti pujian yang kita akan nyanyikan pada saat ini. Walaupun gunung-gunung beranjak, Tuhan tetap ada dengan kita. Oke? Kita mau puji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita katakan, biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dari gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dan takkan beranjak. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Takkan beranjak, takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali ya. Angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar. Sekali lagi katakan, Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali. Angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. percaya saja, percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya. Sekali lagi, percaya, percaya dan percaya. Percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri
percaya pun ada banyak di luar sana virus-virus yang semakin merajalela, tapi percaya saja Tuhan pasti membuat kita. Oke, kita angkat satu pujian kita lagi kepada hari ini. Kita mau angkat pujian, ku diberi kuasa, karena kita diberikan kuasa sama Tuhan untuk kita melawan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, kita diberikan kuasa, jadi jangan pernah takut. Kita katakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa, menaklukkan musuh, bawa kaki, ku pakai kuasa. Sungguh besar kau Tuhanku, besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah kau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, yang memberi kemenangan, sorak merayakan, terpujilah kau Raja segala raja. Terpujilah kau Raja segala raja. Terpujilah kau Raja segala raja. Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan sambut firman-Mu Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi Tuhan, jika kami dekat dengan Engkau Tuhan, perlindungan-Mu yang akan ada selalu dalam kehidupan kami Bapa. Lewat firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan kami ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian kita. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Lingkupiku, Haleluya, dengan sayap-Mu. naungiku Tuhan. Naungiku, Haleluya, haleluya, dengan kuasa-Mu. lingkupiku. Lingkupiku, Ya Tuhan, dengan sayap-Mu. naungiku. Naungiku, Haleluya, haleluya Yesus. dengan kuasa. Di saat badai, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas mesbah, ku tenang sebab kau Allah. mari kita angkat tangan-tangan kita. Kita katakan di saat badai. Di Saat badai bergelora, haleluya, haleluya. ku akan terbang bersamamu. Kau Raja atas mesbah, ku tenang
bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Di saat badai, saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau ku tenang sebab kau Allahku, tenang sebab kau aku tenang sebab kau Allahku, ku tenang sebab kau Allahku. Kami mengamenkan Tuhan dalam lagu ini. Kami boleh mengalami sebuah ketenangan Tuhan. Kami boleh mengalami sebuah kedamaian dalam hidup ini Tuhan. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Lewat perjalanan hidup ini Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu yang memberikan kekuatan buat kami. Saat ini kami mau buka hati untuk firman-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami telah memuji nama Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang memberikan kita kekuatan, Allah yang memberikan kita kemampuan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, seperti minggu lalu kita sudah bicara bahwa kita sedang berbicara tentang di dalam arti pertumbuhan rohani. Sekali lagi, pertumbuhan rohani. Pertumbuhan kekristenan tidak hanya cukup kita memiliki hanya punya iman, ya, kasih dan juga pengharapan. Tetapi apakah ada pertumbuhan di dalam iman percaya kita? Apakah masih ada kasih di dalam kita yang bertumbuh? Bisa saja orang punya iman, bisa saja orang punya kasih, bisa saja orang punya pengharapan. Tetapi dari komponen-komponen ini, apakah ada pertumbuhan? Nah saudara, apa yang ditulis oleh Paulus di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-15. Apa yang dikatakan dalam surat Korintus. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-15. Mari kita akan melihat dalam ayat ini. 2 Korintus 10 ayat yang ke-15 berkata, bilang apa? Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap apabila imanmu makin bertumbuh. Perhatikan saudara-saudara, imanmu makin bertumbuh. Ya, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Saudara, di dalam apa yang menjadi pendapat Paulus di dalam pelayanannya, ya, bahwa dia merindukan jemaat di Korintus ini benar-benar mengalami sebuah pertumbuhan iman. Bukan hanya mereka memiliki kasih. Kita tahu di dalam surat Korintus yang pertama, di situ juga membahas tentang pasal kasih, ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Tetapi kalau kita melihat dalam ayat ini juga melihat adanya kerinduan adalah yaitu soal iman yang bertumbuh. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini, saya berharap kita mulai mengalami satu pertumbuhan, ya. Iman itu harus bertumbuh. Ibarat sebuah benih yang kita tanam dalam sebuah wadah, ya, dalam tanah ataupun dalam wadah-wadah yang kita sudah tanam atau biasa kita tanam, kita berharap tidak mungkin hanya benih selamanya. Tetapi berharap dari benih itu tumbuh sesuatu yang bagus. Sesuatu tumbuh yang hijau. Seperti ibarat sebuah pohon di depan saya ini yang warna hijau ini. Nah, saudara-saudara, tentu kerinduan Tuhan pun ingin anak-anak Tuhan punya pengalaman iman yang bertumbuh. Itu yang Tuhan inginkan dalam kita, ya.
Bagaimana juga dengan firman Allah dalam Efesus 4 ayat yang ke-15, ya. Di sana kita melihat bahwa Allah inginkan bahwa kita berpegang kepada kebenaran firman Allah secara kontinu, secara terus-menerus, ya, dengan untuk kita supaya iman kita itu semakin bertumbuh. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, adakah iman kita sudah mulai bertumbuh atau sudah mulai lemah? Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini bisa membuat iman kita menjadi lemah. Karena kita berpikir gak ada pemasukan, tidak ada omset, tidak ada sesuatu yang tidak lagi dapat dihasilkan. Lalu iman kita sudah mulai ciut. Iman kita sudah mulai lemah. Kita tidak lagi rasanya tidak berdaya lagi. Tuhan, saya gak mampu lagi. Nah, saya rindu saudara seiman yang kekasih dalam Yesus Kristus. Milikilah iman itu. Ya, supaya iman itu betul-betul kita bertumbuh, ya. Ditambah juga dalam Efesus 4 ayat 15 adalah soal kasih. Saya bilang tadi, orang punya iman. Tapi apakah iman itu bertumbuh? Lalu orang punya kasih, tetapi apakah kasihnya bertumbuh? Nah, bagaimana caranya supaya iman itu bertumbuh dan kasih itu bertumbuh? Adalah terus dengan saling mengasihi, ya, kepada keluarga kita, pasangan hidup kita, istri, suami, ya, anak-anak kita. Mulai kita memiliki rasa kasih kita yang luar biasa. Tuhan pun rindu jemaat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman punya pengalaman iman yang bertumbuh. Punya kasih yang bertumbuh. Walaupun kita berada di tengah pandemi. Bapak Ibu, saya berharap di tengah pandemi ini tetap iman kita tetap terjaga. Kasih kita tetap terjaga, ya. Kita harus betul-betul memperhatikan bagian rohani kita, saudara. Bukan hanya bagian rohana kita yang kita perhatikan, tapi bagian-bagian rohani kita pun juga perlu kita perhatikan. Nah, saudara kasih, lalu kita bertanya, untuk apa kita bertumbuh? Sekali lagi, untuk apa kita bertumbuh? Ya, sebagaimana kita punya anak, nggak mungkin kan kita punya anak itu kecil aja, nak kecil aja ya nak, nggak usah tumbuh-tumbuh. Wah, nggak mungkin kan? Kita berharap anak yang Tuhan kasih, yang Tuhan izinkan, anak itu bertumbuh, menjadi besar. Ya, itulah yang Tuhan rindukan. Nah, untuk apa kita bertumbuh? Nah, untuk dapat kita bertumbuh, tentu kita harus melihat firman Allah. Bagaimana arahan pertumbuhan kita kemana? Sekali lagi, pertumbuhan arah kita itu kemana? Firman Tuhan berkata bahwa kita harus bertumbuh ke arah Dia. Yaitu kemana? Ke arah Kristus. Jadi pengalaman kekristenan saudara dan saya, pertumbuhan iman dan kasih dan pengharapan kita itu terarah kepada Kristus Yesus. Ya, bukan kepada dunia ini. Dunia ini akan hancur, saudara. Tetapi arahan iman percaya kita, kasih kita itu kepada Yesus. Ya, saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana orang-orang Kristen yang mungkin seperti bayi yang masih merengek-merengek, ya. Karena apa? Kalau kita lihat seorang bayi yang terlentang di tempat tidur, dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia tidak mampu berbuat sesuatu apa-apa. Ya, dia hanya bisa menangis. Ya, saudara yang kekasih, tentu kita kalau kita bicara tentang bayi-bayi, ya tentu membutuhkan papa mamanya untuk mungkin sedang sakit atau bagaimana, si bayi itu hanya cuma bisa menangis dan menangis. Ya, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, maka orang tuanya memberikan pertolongan apa yang ketika bayi itu diangkat, lalu bayi itu diam. Rasa aman, saudara. Ya, bayi itu terasa aman ketika orang tua mengangkat, ketika dia masih merengek dan menangis, saudara. Nah, saudara, dalam kasih Yesus, ketika kita mulai bertumbuh, sekali lagi, ketika kita mulai bertumbuh, saya berharap pertumbuhan itu kita membuat menjadi orang-orang hebat. Ya, orang-orang Kristen yang hebat. Ya, ini yang Tuhan minta. Orang-orang yang memiliki sesuatu kapabilitas, satu kualitas yang luar biasa. Keimanan, kekristenan kita. Saya berharap kita menjadi orang-orang Kristen yang hebat, orang-orang yang mandiri. Ya, bukan hanya seperti bayi
yang hanya perlu ditolong, perlu diangkat, perlu digendong. Ya, tidak mungkin kan? Kita masih udah umur-umur besar remaja kita masih gendong. Ya, dia belajar untuk berjalan, dia belajar untuk apa? Untuk dia merangkak. Ya, lalu kita senang ketika anak kita sudah mulai jalan. Aduh senang ya, anak kita bisa jalan sekarang. Wah, kerinduan besar lalu berharap, nak cepat besar ya nak. Itulah yang menjadi kerinduan daripada orang tua. Apalagi Tuhan. Tuhan sedang membuat satu perencanaan yang indah untuk gerejanya. Allah rindu umat Tuhan di akhir zaman adalah gereja yang mandiri. Bukan gereja yang hanya bisanya merengek, dan merengek. Tetapi gereja yang mandiri di hadapan Tuhan. Artinya dia bisa melakukan sesuatu yang dia perlukan. Ya, ketika kita masih bayi kita masih butuh orang tua. Ya, ketika kita masih memerlukan orang tua kita hanya bisa menangis. Tetapi ketika kita mulai bertumbuh, kita mulai beranjak remaja, mulai beranjak pemuda, ya kan? Nggak mungkin orang tua harus menggendongnya ketika dia nangis. Kan nggak mungkin udah pemuda masih digendong juga. Kan nggak mungkin saudara. Nah sebab itu saudara tahu bahwa Allah pun ingin supaya kita belajar mandiri. Sekali lagi, di era pandemi COVID-19 ini, kita mulai ada sesuatu yang kita harus kerjakan. Untuk menjadi, saya katakan tadi, menjadi orang-orang hebat. Orang-orang yang mandiri, orang-orang yang mampu. Tidak selamanya anak-anak kita ada di dekat kita saudara. Satu saat dia akan menjadi dewasa. Lalu dia akan menikah dan meninggalkan kita sebagai orang tua. Babaina, hati-hati di jalan. Selamat bekerja, selamat berjuang. Ketika anak itu masih di rumah, ya, maka orang tua akan memberikan sesuatu arahan. Tapi ketika anak itu sudah menikah, berarti dia sudah belajar tanggung jawab. Dia lepas dari orang tuanya. Orang tua hanya mengarahkan saja dan mengingatkannya. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hari ini hadir, yang menyaksikan ibadah ini, mari sebagai umat Tuhan ya di akhir zaman ini, mari kita bergeliat. Saya memakai kata bergeliat, menjadi umat Tuhan yang mau bertumbuh. Sekali lagi, yang mau bertumbuh. Dengan kata lain apa saudara? Ada orang yang gak mau bertumbuh, cuek. Ya, makanya dia anggap gereja ini cuma hanya buang-buang waktu. Wah, buat apa ke gereja? Buang-buang waktu saja. Yang saya ketemu bisnis, buat apa saya ke gereja? Lebih baik saya ketemu teman-teman untuk bisnis saya. Nah ini orang-orang yang gak mau bertumbuh saudara. Yang hanya pikirkannya bisnis, uang, cien, hepeng saudara. Itu yang diingatnya. Tapi dia tidak tahu bahwa satu saat kalau dia nafasnya diambil oleh Tuhan, aduh. Mungkin kita akan menangis saudara. Aduh Tuhan kenapa engkau angkat. Tuhan bisa mencabut nyawa kita loh kapanpun saudara. Ya, jadi saudara yang kekasih jemaat Tuhan yang saya kasihi dan saudara yang menyaksikan ibadah ini. Ingat, satu saat Allah akan bisa mengambilnya. Dari apa yang kita sudah raih, kita sudah kumpulkan, tiba-tiba sakit. Kita sudah banting tulang, sudah kumpulkan sekian miliar, ya gaji 1 bulan udah 1 koma, belum tanggal 1 udah koma. Ya, saudara-saudara, kita lihat bahwa Allah punya hak, ya Allah hak punya untuk mengambil dari apa yang mungkin sudah kita kumpulkan. Ada keluarga yang sedih Bapak Ibu, ya bagaimana nggak sedih saudara ketika anak itu lahir. Lalu tiba-tiba terjadi masalah dengan pernapasannya. Lalu tiba-tiba diambil saudara. Siapa yang gak sedih orang tua seperti itu. Tapi itulah haknya Tuhan. Tuhan bisa mengambil kapanpun. Dan kalau hari ini Bapak Ibu ada, saudara masih menikmati berkat Tuhan. Dan hari ini kita masih bisa menikmati dan dengar firman Tuhan. Haleluya. Manfaatkan itu. Hari lepas hari. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan kata lain, mari jadilah umat Tuhan yang mau bertumbuh, ya. Bukan menjadi umat Tuhan yang nggak peduli, yang cuek bebek istilah kata, yang masa bodoh dengan firman Tuhan, nggak peduli dengan rohaninya. Yang penting saya dapat duit, yang penting saya dapat hepeng, yang penting bisnis saya lancar, ya. Teman bisnis saya oke semua.
Itu yang seringkali kita pikirkan sebagai manusia duniawi. Tapi kalau kita sudah belajar manusia rohani, Paulus bilang apa? Semua itu kuanggap sampah. Dulu yang menjadi kejayaan Paulus pada waktu itu, Paulus bilang apa? Semua kuanggap sampah. Dan sekarang aku mengenal Yesus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini saya mau katakan, mari kita periksa rohani kita. Untuk kita betul-betul kerohanian kita itu menjadi kerohanian yang kuat. Untuk apa saudara? Supaya tidak tergerus oleh situasi zaman. Sekali lagi, zaman ini memang zaman yang tidak menentu. Ya, kita nggak tahu habis COVID-19, 19 apalagi saudara, saya nggak tahu. Tapi saya berharap sekalipun kita berada di zaman terakhir, kita harus peka. Sekali lagi peka. Peka akan suara Tuhan. Peka akan kebenaran firman Allah saudara. Ini yang menjadi jawaban buat kita semua. Jadi kalau kita menjalani hidup ini, jangan sampai saudara kita menjadi anak Tuhan yang tidak memperhatikan rohani kita. Tapi mulailah kita mulai memperhatikan saudara. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang tidak memperhatikan soal iman kita. Ya, saudara yang kekasih, ingat firman Tuhan bilang apa? Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Ya, itu yang Tuhan cari. Bukan hepeng saudara, bukan cian saudara, bukan bisnis saudara. Tidak, Tuhan cari iman. Mana imanmu? Mana iman kita? Saudara, saya mau katakan hari ini, ayo kita perhatikan soal iman kita hari ini masing-masing pribadi. Bagaimana dengan iman saudara dan saya? Kita juga fokus kepada kerajaan Allah. Jangan hanya fokus kepada COVID-19. Dengan jumlah yang bertambah, Jakarta sudah mulai merah. Ditambah dengan daerah-daerah yang mulai bertambah penyakit positifnya. Saudara-saudara, mari jangan hanya fokus kepada penyakitnya. Mari kita fokus kepada kerajaan Allah. Haleluya. Itu yang kita fokuskan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mulai fokus ya kepada hal-hal yang justru membuat iman kita bertumbuh, harus bertumbuh. Saya tidak tahu bagaimana iman pertumbuhan saudara. Saya nggak tahu apa yang menjadi hal-hal masalah dalam hidupmu. Tapi saya mau katakan hari ini, iman adalah harus menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Sementara kita harus berjalan menghadapi COVID-19 ini dalam masa transisi. Sampai ditemukannya vaksin COVID-19 ini. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, fokuslah kepada kerajaan Allah. Kerajaan sorga, itu yang kekal. Semua toh akan kita tinggalkan. Ya, makanya bersyukurlah bagi mereka yang sudah dipanggil Tuhan. Orang yang sudah dipanggil Tuhan itu enak. Gak mikirin lagi besok mau dagang apa, besok makan apa, besok mau beli apa. Tapi kalau orang meninggal, udah. Mereka gak pikir apa lagi. Mau ada COVID kan mau jadi apa masa bodoh. Itu enaknya kalau orang udah meninggal. Tapi kita yang masih hidup. Kita yang masih ada. Kita harus masih berjuang kan. Kita harus masih berjuang menghadapi hidup ini. Nah saudara, saya berharap arahkanlah kita kepada yang namanya kedewasaan rohani. Bertumbuh itu kadang-kadang gak semua itu menjadi orang dewasa. Kadang-kadang masih seperti anak-anak. Makanya banyak anak Tuhan yang suka masih ngambek, ya. Sedih kalau ada anak Tuhan yang masih ngambek-ngambekan dalam gereja Tuhan, ya. Kalau orang yang dewasa rohani itu nggak pernah ngambek, ya. Tapi dia selalu bersyukur, terima kasih Tuhan. Dia selalu mengarah, terima kasih Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Dia tidak menggerutu, dia tidak merajuk kata orang, ya. Nggak mau pelayanan, ya. Nggak mau kebaktian, ngambek dia. Kapan mau dewasanya? Ya, dikit-dikit kita sudah mulai ngambek, dikit-dikit kita nggak mau pelayanan, bodoh. Ya, jangan sampai kita menjadi pengikut iblis yang diperbudak oleh iblis. Memang iblis suka kalau ada anak Tuhan yang suka ngambek, ya anak Tuhan yang masih meraju-meraju. Ya, tapi hari ini belajarlah menjadi anak Tuhan yang dewasa, yang mandiri, yang memiliki iman yang kuat. Ya. Saudara-saudara, apa kata firman Allah menuju kedewasaan disebut adalah gabe jolma, ya, dikatakan bagaimana gabe jolma nataizala matoras situtu, ya, mangihuton hagogok ni rimpas ni Kristus. Arah kedewasaan kita kepada Kristus.
Jadi bukan kepada dunia, ya. Kekristenan kita semua yang ada harus benar-benar. Saya akhiri dengan ibadah ini, dengan khotbah saya adalah benar-benar mencapai kesempurnaan Kristus. Seperti apa yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 10. Filipi 4 ayat 10. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 10. Paulus bilang apa dalam ayat ini? Filipi pasal 4 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu, perhatikan di sini, bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Ya, dalam Filipi 4 ayat yang ke-10, bagaimana Tuhan melalui surat Paulus ini mengingat supaya pikiran dan perasaan kita bertumbuh dalam Kristus. Pikiran saudara, pikiran saya, perasaan saudara, perasaan saya, dan perasaan kita semua anak-anak Tuhan itu benar-benar bertumbuh ke arah Kristus. Paulus rindu kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi dan juga kita yang mendengar firman Tuhan hari ini. Saya rindu, mari kita mulai berjuang. Dan ayat terakhir dalam Ibrani 4 ayatnya yang ke Ibrani pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Mari perhatikan Ibrani pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang pun dianggap ketinggalan. Saudara jangan ketinggalan ya. Kadang-kadang kita lihat dunia gadget sekarang udah canggih. Kadang-kadang kita kalau udah ketinggalan rasa, saya udah ketinggalan zaman nih, ya. Tapi firman Tuhan juga mengatakan supaya kita juga jangan ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Kenapa? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Penulis Ibrani menyinggung tentang keadaan kondisi umat Tuhan, ya. Jangan sampai pemberitaan firman Tuhan ini cuma hanya lewat. Masa bodoh lah. Hati-hati. Saya mau katakan hati-hati jemaat Tuhan. Mari, saya berharap mari umat Tuhan dekatlah dengan Tuhan, dekat dengan Yesus, bertumbuhlah dalam Tuhan sampai Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita menyembah Tuhan pada saat hari ini. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu, Tuhan yang memberikan perhatian buat kita semua. Allah rindu untuk fokus kita kepada kerajaan Allah, ya, bukan kepada dunia ini, bukan kepada bumi ini, tetapi kepada Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari bertumbuhlah iman, kasih kita dan pengharapan kita ke arah Kristus, yaitu Yesus yang adalah kepala. Kali lagi saya mau tekankan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hari ini mari kita bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Bukan hanya setiap hari kita merengek-rengek, ya, tapi kita mulai belajar mandiri. Belajarlah untuk kita bisa bekerja sesuatu untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau
sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini saya berharap untuk kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang memampukan kita menjadi anak Tuhan yang mandiri, anak Tuhan yang hebat, anak yang Tuhan yang kuat menghadapi hari-hari ke depan. Jadikan Yesus sumber kekuatan yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, oh menara perlindungan. Kau sumber kuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hari ini hadir menyaksikan ibadah ini, mari bertumbuhlah. Iman kita bertumbuh, kasih kita mulai bertumbuh, pengharapan kita mulai bertumbuh, menjadi orang-orang yang mandiri, orang-orang yang hebat. Mari jemaat Tuhan yang saya kasihi, siapapun Anda, siapapun saudara yang menyaksikan ibadah ini, mari kita sama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Kita bersama-sama ke arah Dia, Yesus yang adalah kepala. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami menyembah Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan-tangan kita di hadapan Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Oh, menara perlindungan, Kau tempat kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, haleluya. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau yang menjadi sumber penghiburan, Engkau yang menjadi sumber kekuatan Tuhan. Jangan sampai kami memiliki iman yang roboh, iman yang lemah Tuhan, tapi kami memiliki iman yang bertumbuh, kasih yang bertumbuh di akhir zaman ini Tuhan. Jangan sampai dunia ini menggerus iman kami yang membuat akhirnya kami tidak bertumbuh Tuhan di dalam iman dan percaya kami Tuhan. Mari Bapa dalam surga, kami hamba-Mu berdoa buat mereka yang menyaksikan ibadah ini. Siapapun mereka Tuhan, Engkau lebih tahu persoalan mereka, Engkau lebih tahu apa yang menjadi kondisi mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Tuhan yang campur tangan,
Tuhan yang beri kekuatan, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kami umat-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau yang hadir di dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Agar kami semakin kuat di dalam Tuhan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar firman Allah yang hari ini kami boleh dengar, itu menjadi sumber kekuatan buat kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi kami boleh bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan untuk kami boleh nikmati hadirat Allah dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Siapapun mereka yang menyaksikan dan melihat dalam ibadah kami ini Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang beri kesehatan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita, Tuhan akan berikan kemampuan buat kita untuk kita tetap kuat di hari-hari ke depan sampai Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Amin, haleluya. Bapa hari, katakan Tuhan berkati, Tuhan berkati. Syukur katakan sebab hari ini, haleluya, haleluya. Bapa hari, katakan Tuhan sehatkan, Tuhan sehatkan. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Dengan demikian saudara kekasih, terimalah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Allah Roh Kudus ada menyertai saudara dan saya mulai hari ini, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita terima berkat ini, ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua ya. Saya percaya Tuhan tolong kita semua sampai Yesus datang kembali. Tuhan berkati. Dadah.